Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Caroline Febriani dari KTRPL 2 Pagi dengan NIM 4342501009. Pada video ini saya akan mengerjakan praktikum asesmen akhir semester mata kuliah pemrograman basis data. Langsung saja kita mulai dari soal yang pertama, yaitu sebuah toko buku online memiliki database dengan skema sebagai berikut: pelanggan, buku, pesanan, dan detail pesanan. Manajemen toko ingin memberikan penghargaan kepada pelanggan setia dan mengetahui tren penjualan buku. Untuk database dan tabel-tabelnya sudah saya buat beserta isi datanya, dikarenakan proses pembuatannya memakan waktu yang cukup lama. Di sini sudah ada tabel pelanggan, tabel buku, tabel pesanan, dan tabel detail pesanan. Selanjutnya ke bagian pertanyaan. Poin A, tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan, diurutkan dari total belanja terbesar. Tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Hasilnya terlihat nama pelanggan beserta total belanja yang sudah di atas 500.000, diurutkan dari yang terbesar. Saya menggunakan join untuk menghubungkan empat tabel, sum untuk total belanja, having untuk filter, dan order by descending untuk urutan terbesar. Lanjut ke poin B, yaitu tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023.
Oke, hasilnya terlihat 5 buku fiksi yang paling banyak terjual di tahun 2023. Saya menggunakan where untuk filter kategori dan tahun, order by untuk descending, dan limit 5 untuk ambil 5 teratas. Oke, selanjutnya ke poin C, yaitu tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Oke, hasilnya terlihat pelanggan yang tidak ada data pelanggan yang tidak pernah pesan. Saya menggunakan not in dengan subquery untuk mencari pelanggan yang ID-nya tidak ada di tabel pesanan. Soal 1 telah selesai. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu sebuah perusahaan memiliki database kepegawaian untuk mengelola data karyawan dan departemen. Skema databasenya terdiri dari 4 tabel, yaitu departemen, karyawan, proyek, dan tugas. Departemen HR membutuhkan beberapa laporan analisis yang kompleks. Di sini database dan tabel-tabelnya sudah saya buat sebelumnya. Ada tabel departemen, karyawan, proyek, dan tugas beserta isi-isinya. Lanjut ke poin A, yaitu tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Oke, hasilnya terlihat semua departemen beserta jumlah karyawan termasuk yang bernilai 0. Saya menggunakan web join agar departemennya tidak punya karyawan tetap yang muncul di hasil query-nya. Lanjut ke poin B, yaitu temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan.
Hasilnya terlihat karyawan yang gajinya di atas rata-rata. Saya menggunakan subquery average di dalam where untuk menghitung kata-kata gaji seluruh karyawan. Lanjut ke poin C, yaitu tampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Hasilnya terlihat karyawan IT yang tidak ada di tabel tugas, artinya tidak mengerjakan proyek. Saya menggunakan join untuk filter Departemen IT dan not in dengan subquery. Soal kedua telah selesai. Lanjut ke soal 3, yaitu sistem informasi akademik. Sebuah universitas perlu mengotomisasi beberapa tugas rutin terkait status mahasiswa dan perhitungan nilai. Database SIA memiliki skema berikut, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Asumsikan konversi nilai huruf ke bobot adalah sebagai berikut. A bernilai 4, B bernilai 3, C bernilai 2, D bernilai 1, dan E bernilai 0. Oke, database dan tabel-tabelnya sudah saya buat sebelumnya. Di sini sudah ada tabel mahasiswa, mata kuliah, dan nilai beserta data-datanya. Selanjutnya ke bagian pertanyaan poin A, yaitu buatlah sebuah storage prosedur bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Prosedur ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai 144 SKS. Jika iya, ubah kolom status mahasiswa menjadi lulus. Jika tidak, tidak ada perubahan yang terjadi. Prosedur harus memberikan pesan konfirmasi tentang hasil operasinya. Misalnya, mahasiswa dengan NIM berhasil diluluskan atau mahasiswa dengan NIM belum memenuhi syarat kelulusan.
Coret prosedur berhasil dibuat. NIM 001 muncul pesan berhasil diluluskan karena total SKS sudah 144. NIM 002 muncul pesan belum memenuhi syarat karena total SKS baru 120. Terlihat status NIM 001 sudah berubah menjadi lulus. Lanjut ke poin B, yaitu buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan mengembalikan nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa tersebut dengan rumus jumlah SKS dikali bobot nilai dibagi total SKS. Oke, function hitung IPK berhasil dibuat. Oke, function hitung IPK berhasil dibuat dan diuji. IPK masing-masing mahasiswa berhasil dihitung sesuai rumus yang diminta soal. Soal ketiga telah selesai.
Oke, lanjut ke soal 4. Sebuah sistem manajemen inventaris toko retail ingin memastikan bahwa stok barang selalu sinkron secara otomatis setiap kali terjadi penjualan. Selain itu, sistem harus memberikan peringatan jika stok produk menipis. Skema database yang relevan adalah produk, penjualan, detail penjualan, dan log stok rendah. Serta diminta untuk membuat trigger bernama update update stok setelah penjualan. Di sini sudah ada database dan tabel-tabelnya yang sudah dibuat sebelumnya. Ada tabel penjualan, ada tabel produk, ada tabel detail penjualan, dan tabel log stok rendah beserta data-datanya. Lanjut ke bagian pertanyaan. Trigger ini punya dua fungsi sesuai poin A dan B. Poin A, mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. Poin B, setelah mengurangi stok, trigger harus memeriksa apakah sisa stok untuk produk tersebut kurang dari 10. Jika iya, trigger harus memasukkan data baru ke dalam tabel log stok rendah yang berisi ID produk, sisa stok terakhir, dan waktu saat peringatan dibuat. Oke, trigger berhasil dibuat.
Oke, insert pertama, pensil terjual 4, dan stok berkurang dari 15 menjadi 11, masih di atas 10, jadi log stok rendah masih kosong. Insert kedua, pensil terjual 5 lagi, stok berkurang dari 11 menjadi 6, sudah kurang dari 10, trigger otomatis memasukkan peringatan ke log stok rendah berisi ID produk sisa 6, berisi ID produk sisa stok 6, dan waktu peringatan. Soal keempat telah selesai. Sekian pengerjaan praktikum asesmen akhir semester mata kuliah pemrograman basis data dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.